RRI IKN, program khusus ibu kota dengan sajian informasi aktual dan akurat. Ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta hiburan. Merajut kebinekaan sebagai media negara kesatuan untuk dunia. RRI IKN disiarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara melalui FM 98,3 MHz dengan teknologi penyiaran terkini secara multiplatform. RRI IKN, Smart Mendunia. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI IKN, saat ini saya Femi Sadora, reporter Anda, sedang bersama Deputi Pendanaan Investasi Otorita IKN, Bapak Agung Wicaksono, langsung dari Taman Kusuma Bangsa yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangkaian groundbreaking ke-7 di Ibu Kota Nusantara. Dan kali ini juga ada 4 groundbreaking yang langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kita akan ketahui bersama Bapak Agung Wicaksono. Pak Agung, izin untuk groundbreaking ke-7 investasi ini apa saja nih Pak? Ya, hari ini ada 4 groundbreaking investasi swasta. Yang pertama tadi adalah Intiland, itu membangun 3 hal, ada membangun area mixed use development, kemudian membangun hotel ya, dan juga hunian golf. Itu yang pertama, Intiland. Kemudian yang kedua ada Bank BCA, ya, kalau kita tahu semua Bank BCA. Ketiga ada namanya Hotel Papua Internasional, membangun hotel dengan brand Swiss Bell Hotel. Dan terakhir tadi adalah Royal Golden Eagle, perusahaan yang membangun Nusantara Convention Center dan juga hotel. Oke, dari groundbreaking pertama sampai dengan ke-7 ini Pak Agung, ada berapakah yang sudah di investor-investor yang masuk ke IKN ini sendiri? Ya, tadi seperti disampaikan oleh PLT Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadimulyono, sejauh ini tuh sudah ada 55 groundbreaking, dan diantaranya yang swasta itu ada 28. Nah, hari ini ditambah 4 lagi, jadi ada sekitar 32-33 ya yang sudah groundbreaking. Dari total nilai investasi sampai dengan groundbreaking 6 itu sudah mencapai 51,4 triliun. Nah, hari ini tadi 4,9 triliun lagi. Jadi kira-kira total sudah lebih dari 56 triliun komitmen investasi yang dilakukan di IKN, sudah dilakukan pembangunan, dan ini bertahap terus akan bertambah nantinya. Oke, satu hal yang menarik juga nih Pak Agung ya, sempat perbincangan kita beberapa waktu yang lalu bahwa di groundbreaking ke-7 ini ada dengan penandatanganan kerjasama ya PKS ya, dan tadi juga ya sudah kita saksikan bersama dengan komitmen oleh Otorita IKN. Ini seperti apa nih Pak? Ya, penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan, jadi PKS lahan tadi ini bersejarah karena pertama kalinya groundbreaking sudah langsung dengan PKS-nya, dan ini memberikan kepastian hukum secara langsung bagi investornya. Jadi investornya membangun sekaligus hak atas tanahnya itu sudah diperjanjikan. Tapi juga berarti komitmen dari si investor untuk membangun mulai kapan, akan mulai selesainya kapan, itu semua tertuang di sana. Dan yang paling penting nanti setelah PKS ini akan dilakukan pengurusan sertifikat, ya, pengurusan sertifikat hak guna bangunan atau HGB bagi investor, sehingga ini lagi-lagi menjadi sebuah kepastian hukum yang terjadi karena Bapak Presiden menerbitkan Perpres nomor 75 tahun 2024 sebagai payung ya atas undang-undang IKN, kemudian Perpres, dan sekarang perjanjian kerjasamanya. Oke, berarti ini memang sudah lebih memudahkan dan menarik minat ya, karena semua dibantu oleh Otorita IKN nih Pak Agung ya? Tentunya. Jadi yang unik dalam hak atas tanah di IKN ini, memang hak atas tanah diberikan selama satu siklus langsung. Kalau hak guna bangunan itu adalah 80 tahun ya. Kalau biasanya itu 30, 20, 30, tapi ini langsung 80. Karena adalah Otorita IKN yang akan melakukan pendaftaran, pengurusan untuk perpanjangan pembaruan ya bagi hak atas tanah ini. Ini bentuk pelayanan ya dari Otorita IKN kepada para investor ya, karena para investor ini yang berperan ikut membangun Ibu Kota Nusantara, terutama sekarang ini adalah para investor pelopor ya, yang investor pelopor ini utamanya adalah para investor domestik, investor merah putih yang membangun IKN seiring dengan kemerdekaan kita 17 Agustus 2024 ini.
Oke, kemudian Pak Agung katanya juga nih ada hal-hal yang ditawarkan kepada investor ya, sehingga mereka mau nih untuk menginvestkan duitnya, uangnya, cuannya nih ke IKN ini seperti apa nih Pak? Ya tentunya yang menjadi daya tarik bagi investor di IKN ini adalah pertama tadi kepastian hukum atas hak atas tanahnya, ya ini diatur di undang-undang, di Perpres, kemudian juga di peraturan di ATR BPN-nya nanti yang akan membantu tentunya memudahkan proses. Tapi yang kedua juga ada insentif-insentif terhadap bagaimana investor nanti bisa membayarkan kontribusi atas lahannya. Misalkan bisa dicicil pembayarannya, begitu ya. Kemudian ada tarif-tarif yang diberikan keringanan ya. Ini tentunya sangat menarik bagi investor, dan nanti terakhir para investor ini ketika nanti dia beroperasi dia bisa mendapatkan tax holiday, pengurangan pajak. Jadi memudahkan untuk cuan, karena dia tidak harus bayar pajak sampai sekian tahun tertentu. Nah, kenapa demikian? Karena memang mereka ini para investor yang boleh dikatakan berani berkorban. Berani berkorban masuk IKN ketika belum semuanya dibangun, penduduknya juga belum signifikan, tapi mereka berani masuk. Itulah kita berikan mereka penghargaan, kita berikan mereka reward, ya. Sehingga return on investment, istilahnya ROI-nya itu nanti bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi dipenuhi dengan adanya kemudahan-kemudahan itu. Oke, nah Pak Agung, dari groundbreaking 1 sampai yang ke-6 kemarin, mana sajakah groundbreaking yang sudah selesai dikerjakan nih Pak? Ya. Dengan berbahagia dan berbangga hati kita bisa katakan para investor ini betul-betul memenuhi janji. Bukan hanya groundbreaking tapi betul-betul dibangun dan saat ini sudah beroperasi. Sebagai contoh yang paling nyata ada Hotel Nusantara atau mereknya Swiss Hotel Nusantara. Ini sudah berdiri, sudah beroperasi dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak dibangun. Groundbreaking September, sekarang Agustus sudah beroperasi, dan semalam yang kami lihat para menteri sudah tinggal di hotel yang dibangun oleh investor, ya. Kemudian juga para menteri kita lihat semalam waktu menghadiri jamuan makan malam, mereka perginya bukan naik mobil mewah atau naik mobil pribadi. Mereka naik mobil listrik, naik bis listrik, yang ini adalah investasi kontribusi dari perusahaan investor pelopor Bluebird, ya. Jadi ini contoh-contoh dari investasi yang betul-betul sudah terjadi di hari ini gitu ya, sudah bermanfaat bagi EKN, bagi rakyat ya. Nantinya tentu selain para menteri, rakyat juga bisa menikmati ya. Dan dalam waktu dekat kita lihat misalkan rumah sakit juga pembangunannya sudah sangat pesat ya. Mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan bisa melayani ya rumah sakit swasta yang ada di IKN. Oke, selain rumah sakit Pak, dalam waktu dekat ini atau mungkin sampai di akhir tahun, apakah ada groundbreaking lainnya yang juga akan selesai? Kita akan terus lihat, terus kawal. Kita lihat kantor misalkan Bank Indonesia, kita lihat wujudnya juga sudah sangat pesat ya. Saya tadi melihat. Kemudian juga jangan lupa pembangkit listrik ya, pembangkit listrik tenaga surya, energi terbarukan ya, jadi green energy. Tadi Pak Presiden menekankan transportasinya green, energinya green. Nah, PLN sudah menyelesaikan 10 megawatt saat ini untuk PLTS dari tenaga surya itu, dan nanti targetnya bulan November 40 megawatt lagi, jadi total 50 megawatt akan diselesaikan bersama dengan mitranya investor asingnya dari Singapura, Sembcorp gitu. Oke. Dan hari ini GBK 7 juga berjalan baik dan lancar nih Pak Agung ya, meskipun mulai agak siang ya, cukup terik ya, tapi semuanya jalan baik nih Pak ya. Alhamdulillah, dan kami tentu sebenarnya berbangga GB ini dilakukan siang hari karena pagi harinya ini dilakukan sidang kabinet paripurna yang pertama, yang perdana di IKN, dan tentunya sangat melegakan. Pesan-pesan dari Bapak Presiden sangat memberikan semangat, termasuk pesan beliau disampaikan bahwa hari ini investasi yang dari luar APBN sudah dibangun, sudah berjalan ya, dan beliau tadi menyebutkan juga detail-detailnya ya. Ini artinya memang Bapak Presiden mengapresiasi betul peran para investor pelopor di Indonesia. Jadi kemerdekaan kita dulu ditorehkan juga oleh para pejuang pelopor ya.
dan Ibu Kota Nusantara juga oleh para investor pelopor. Oke, luar biasa nih Pak. Jadi memang investasi dari APBN dan juga KPBU ini jalan baik nih Pak ya, aman dan lancar ya? Ya, dan jalan lancar. Investor yang sifatnya direct investment sudah berjalan, sudah membangun, sudah berhasil, dan selanjutnya skema investasi KPBU tadi, kerjasama pemerintah badan usaha atau public private partnership, itu juga sedang berproses dan insya Allah dalam waktu dekat akan berjalan, berhasil. Dan targetnya di investasi KPBU atau PPP ini, public private partnership, banyak saat ini investor asing yang tertarik ya. Jadi kalau kita jalankan, saya yakin para investor internasional asing juga akan ikut membangun IKN ini. IKN Ibu Kota Negara sekarang dibangun oleh komitmen bangsa Indonesia, tapi IKN juga akan menjadi kota dunia untuk semua, world class city for all, sehingga para investor internasional juga akan ikut berperan mewujudkannya. Oke, yang terakhir nih Pak Agung, kita kan lagi berada nih ya di Taman Kusuma Bangsa. Ini luar biasa sekali sebagai penghormatan kepada para pejuang, dan nantinya akan dilaksanakan renungan suci di sini Pak. Nah, sebagai warga negara Indonesia dan juga bagian dari otorita IKN, seperti apa nih Pak Agung? Tentunya bagi saya pribadi yang tadi hadir di upacara peresmian Taman Kusuma Bangsa, dan juga semua yang hadir merasa bangga, merasa terharu. Pertama, ini menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara, dan kemudian juga kita tahu setiap malam menjelang 17 Agustus, tanggal 16 Agustus malam, itu dilakukan renungan suci. Biasanya kalau di Jakarta dilakukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jadi Ibu Kota Nusantara ini dilakukan di Taman Kusuma Bangsa nantinya. Ini menjadi bagian dari sejarah, bagian dari penghargaan, penghormatan kita kepada para proklamator dan pada para pahlawan. Dan sekali lagi, semoga para pahlawan dengan ini juga tenang, bangga bahwa negara ini memiliki ibu kota yang dibangun sepenuhnya oleh tangan-tangan putra-putri Indonesia. Oke, udah foto-foto Pak tadi? Sudah. Oke. Bangga sekali lihat patung Bung Karno, Bung Hatta ya, yang merupakan para proklamator, dan juga desain sayap ini yang dibuat oleh seniman Nuwarta, tentunya sangat membanggakan dan ya membangkitkan semangat, sedikit merinding pada waktu pertama saya tadi ngeliat. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung ya. Oh ya Pak, apakah sudah ada info ada GBK 8 lagi? Atau ada investor lainnya yang sudah mengantri LOI-nya? Ya, jadi kami di OIKN sejauh ini sudah menerima dan mensortir 475 LOI. Nah, dari 475 itu, dari sistem kami menganalisa sesungguhnya yang merupakan minat investasi itu adalah 263. 212 diantaranya itu sebenarnya kategorinya tidak sepenuhnya investor. Jadi ada konsultan, ada vendor atau supplier, ada kontraktor gitu ya. Tapi yang betul-betul investor ini 263. Nah, dari 263 ini kita olah terus, sudah groundbreaking tadi hampir 30-an lebih. Nah, selanjutnya kita sedang analisa 60 lagi. Pak PLT Kepala Otorita IKN, Pak Basuki sudah mengundang, dan dari pertemuan kemarin hari Jumat sudah dapat lagi yang dalam tanda kutip deal, sudah setuju untuk investasi. Nah, kapan groundbreakingnya kita tunggu nanti tanggal mainnya. Boleh spill dari manakah Pak? Dari mana-mana. Tapi nanti kita tunggu tanggal mainnya. Dalam negeri nih Pak? Ada dalam negeri, ada juga yang dari luar negeri. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung ya untuk informasinya, dan juga pendengar serta pemirsa YouTube RRI IKN. Demikian perbincangan kami bersama dengan Direktur Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Bapak Agung Wicaksono. Tetaplah bersama RRI IKN dan Anda bisa mengupdate segala informasi terkait Ibu Kota Nusantara. Langsung dari Taman Kusuma Bangsa, pengarah acara Padliansa, kameramen Didi Saputra, dan reporter Anda Femi Sariora. RRI IKN, program khusus Ibu Kota dengan sajian informasi aktual dan akurat, ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial, budaya, politik,
pertahanan dan keamanan, serta hiburan. Merajut kebinekaan sebagai media negara kesatuan untuk dunia. RRI IKN disiarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara melalui FM 98,3 MHz dengan teknologi penyiaran terkini secara multiplatform. RRI IKN, Smart Mendunia.